Shalom, yuhu. Sudah hari Minggu, saatnya kita Joy Kids. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi, kita mau menari, melompat buat Tuhan, dan pastinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan yang begitu indah buat kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau memimpin, kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita akan menari, melompat buat Tuhan. Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita akan menari, melompat dan menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Dan kita caranya
lagu ini. Mungkin sekarang keadaannya lagi nggak enak ya adik-adik, ada virus di luar sana, jadi kita harus di rumah aja. Tapi kita harus ingat bahwa hidup kita itu nggak ditentukan dari dunia luar, tapi biarlah kita terus menaikkan pujian syukur kita buat Tuhan, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu merupakan suatu hal yang begitu indah. Jadi biarlah kita terus menaikkan pujian kita untuk Dia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus,
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti kalian gak kenal aku ya? Aku buka dulu ya. Nah, kalau begini udah kenal belum? Kalau abis dari luar, amannya kita pakai masker. Untuk adik-adik yang masih kecil, boleh ditambah face shield. Kak Flo buka dulu ya. Nah, udah kenal belum? Kalau begini udah kenal belum sama Kak Flo? Ya, sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Kak Flo taruh dulu ya. Nah, hari ini Kak Flo pengen cerita. Tapi sebelum cerita, seperti biasa yuk kita mau berdoa dulu. Siapkan tangannya. Siapkan duduk manis. Kita nyanyi dulu yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau duduk tenang, membuka hati kami, mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, adik-adik tahu nggak suami istri? Suami istri itu seperti papa dan mama kita. Ada laki-laki dewasa, ada perempuan dewasa. Nah, Kak Flo hari ini mau cerita. Ada sepasang suami istri yang begitu punya kasih, begitu peduli sama orang lain. Namanya Bapak Aquila dan Ibu Priscila. Coba ulangin ya. Bapak Aquila dan Ibu Priscila. Mereka itu sehari-hari bekerja sebagai tukang kemah. Jadi mereka suka bangun tenda seperti itu. Nah, pada suatu hari mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dari Bapak Paulus. Adik-adik ingat nggak Bapak Paulus itu adalah pelayan Tuhan. Dia sering bercerita tentang firman Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Aquila dan Ibu Priscila menjadi percaya. Mereka semakin peduli, semakin punya kasih. Terlebih ketika mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Karena mereka tertarik dengan Bapak Paulus, sering bertanya, sering ngobrol. Ternyata pekerjaan Bapak Paulus sama loh sama Bapak Aquila sama Ibu Priscila. Nah, akhirnya Bapak Aquila dan istrinya bilang, Pak Paulus tinggal di rumah kami saja kalau misalnya tidak punya tempat. Terus, karena Pak Paulus memang hidupnya berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, nah, mereka tinggal bersama-sama loh. Bapak Aquila suka bantuin Bapak Paulus kalau lagi pelayanan, kalau lagi cerita firman Tuhan. Terus mereka juga bekerja sama-sama pada saat mencari mata pencarian, mencari tambahan biaya hidup, mencari uang, yaitu sebagai tukang kemah. Mereka bersama-sama. Wah, ternyata Bapak Aquila sama Ibu Priscila orangnya peduli ya, orangnya baik ya. Walaupun dia baru kenal sama Bapak Paulus, dia mau menerima, dia mau memberi tumpangan. Nah, tapi akhirnya Bapak Paulus harus pergi ke kota lain. Mereka berpisah dengan baik-baik. Tapi ternyata Bapak Aquila nggak sampai di situ saja loh. Dia nggak pilih-pilih loh kalau kasihin orang loh. Dia welcome, dia juga masih sering membantu orang. Sampai akhirnya Bapak Aquila dan Ibu Priscila ketemu lagi sama pelayan Tuhan. Namanya Bapak Apolos. Mereka juga mau membantu Bapak Apolos dalam menceritakan firman Tuhan.
Bapak Aquila dan Ibu Priscilla juga akhirnya bekerja sama-sama lagi loh sama Bapak Apolos dalam menyampaikan firman Tuhan. Wah, baik sekali ya Bapak Aquila sama Ibu Priscilla. Adik-adik, melalui cerita Kaflo hari ini, siapa di sini yang mau belajar peduli? Siapa yang mau belajar lebih mengasihi? Ya, pasti semuanya mau ya. Kaflo, tapi gimana caranya? Ini kan masa pandemi. Kita aja sekolah minggu melalui online. Kita kan gak ketemu banyak orang. Paling cuma di rumah ketemu mama sama papa. Kalau ketemu orang harus jaga jarak. Bahkan di rumah adik-adik kita juga bisa loh peduli. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya mama lagi masak. Mama lagi masak terus takut gosong lagi di penggorengannya. Adik-adik dimintain tolong ambilin kecapnya dong gitu. Adik-adik mau nggak peduli? Kita bantu mama untuk ambilin. Terus kalau ada saudara kita yang lagi sakit, yang sakitnya tidak boleh dikunjungi, kita bisa video call, kita bisa kasih semangat, kita bisa bilang, Tante, Oma, Opung, semangat untuk sembuh ya. Seperti itu. Kita juga boleh kalau misalnya ingat nih, ada yang sakit. Nah, pas doa malam, kita bilang sama mama papa, Mama papa, teman aku lagi sakit. Kita doain mereka yuk. Nah, seperti itu adik-adik. Yuk, kita mau belajar peduli. Sama satu lagi, kita mau belajar bekerja sama. Misalnya, siapa di sini yang punya adik? Siapa di sini yang punya kakak? Nah, bisa main bareng-bareng. Apalagi kalau mama sama papa lagi sibuk di dapur, papa lagi sibuk di laptop yang kerja dari rumah. Ya, adik-adik ya, kita mau belajar peduli, oke? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Jempol semua deh, anak-anak Joy Kids. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan yuk, biar adik-adik selalu termotivasi untuk memberikan hati yang peduli, untuk memberikan bantuan. Ayat hafalan kali ini dari Roma 12 ayat 13b. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 13b. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Oke adik-adik, diingat ya. Nanti kalau misalnya adik-adik berani, tunjuk tangan, baca ayat hafalan. Oke? Yuk, hari ini kita belajar untuk mau peduli, untuk mau membantu, untuk mau bekerja sama. Siapa di sini yang mau? Kak Flo percaya adik-adik semua mau belajar. Hebat. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar melalui Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Untuk kami belajar memberikan bantuan, untuk kami belajar peduli, untuk kami belajar mengasihi, untuk kami boleh belajar bekerja sama. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.